Pemuda hanya memasukkan uang ke dalam mangkuk pengemis, melemparkan satu koin uang logam. Tak disangka, pengemis itu tercengang. Tuan, uang Anda jatuh ke dalam mangkuk saya secara tidak sengaja. Itu memang untukmu, bukan karena jatuh. Untukku. Mendengar itu, pengemis langsung tersenyum lebar dengan bahagia. Dalam hati ia berpikir, mulai sekarang tak perlu lagi mengemis. Melihat itu, pemuda sempat mengira pengemis. Otaknya kena tendangan keledai. Padahal dia sama sekali tidak tahu bahwa harga barang di dunia telah turun hingga 1 juta kali lipat. Sebuah villa di pusat kota hanya berharga $1. Mobil mewah edisi terbatas hanya seharga 5 yuan per unit. Hanya aset pemuda itu yang tidak terpengaruh sama sekali. Dengan tabungan sebesar 10.000 yuan, ia menjadi miliarder nomor 1 di Tiongkok. Namun pemuda itu sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Hari itu, ketika sedang mengantar makanan, ia menemukan seorang wanita cantik pingsan di tanah. Melihat orang-orang di sekitarnya tak berani mendekat untuk menolong, pemuda itu tanpa banyak bicara langsung memberikan. Wanita cantik memberikan napas buatan. Siapa sangka malah sekretarisnya langsung membuatnya pingsan. Ketika pemuda itu sadar kembali, mereka baru menyadari bahwa itu hanyalah sebuah kesalahpahaman. Untuk berterima kasih atas jasa pemuda tersebut yang telah menyelamatkan nyawanya, wanita cantik itu langsung mengeluarkan uang 1 yuan sebagai ucapan terima kasih. Apa? 1 yuan? Aduh, adik kecil, kok kamu pelit sekali? Kalau kamu tidak ingin memberi, tidak perlu memberi. Tidak perlu menggunakan 1 yuan untuk mempermainkan saya, kan? Hei, kamu jangan tidak tahu diuntung. Hei, saya sudah menyelamatkan nyawanya. Memberi 1 yuan juga disebut dermawan? Sudahlah, sudahlah. Lagi pula, saya menyelamatkan orang bukan demi imbalan. 1 yuan ini lebih baik kamu simpan untuk beli 2 lollipop, supaya lain kali kamu tidak pingsan karena gula darah rendah lagi. Wanita cantik tersebut langsung terpaku di tempat. Harus kamu tahu bahwa 1 yuan ini sebenarnya bisa membeli sebuah rumah. Tapi wanita cantik itu malah mengira pemuda tersebut merasa uangnya terlalu sedikit. Saat ingin memberikan lebih banyak, malah dicegah oleh sekretarisnya. Ternyata wanita cantik itu adalah cucu perempuan mantan orang terkaya. Cucu perempuan mantan orang terkaya bermarga Ma. Kini, keluarga Ma mereka menghadapi kekurangan dana yang serius. Jadi mereka harus menemukan Lin Chuan, orang terkaya yang baru, untuk berinvestasi sebelum 3 keluarga besar datang. Untuk menemukan Lin Chuan, orang terkaya yang baru, dan menarik investasinya. Melihat situasi ini, wanita cantik itu tidak punya pilihan selain pergi terlebih dahulu. Pada saat yang sama, pemuda itu datang ke bank untuk menyetor uang. Namun ia menemukan bahwa transaksi lebih dari 1 yuan harus dilakukan di meja layanan manual. Pemuda itu awalnya mengira bahwa mesin tersebut rusak, jadi ia tidak terlalu memikirkannya. Tetapi ketika ia tiba di meja depan bank, ia secara tidak sengaja menjatuhkan selembar uang kertas. Langsung menarik perhatian semua orang di tempat itu. Ketika semua orang tahu bahwa pemuda itu ingin melakukan transaksi besar senilai 300 yuan, manajer segera memanggil beberapa petugas keamanan untuk menjaga tempat itu. Bahkan hingga kepala bank pun langsung datang untuk melayani pemuda itu. Tuan Lin, kami datang ke sini untuk memberikan uang kepada Anda. Silakan duduk, duduklah. Jangan takut. Ini hanya 300 yuan, dikemas seperti ini. Kalau begitu, saya pergi dulu. Iya, baik. Tuan Lin, hati-hati di jalan. Jaga dirimu Tuan Lin. Setelah pemuda pergi, manajer berlari tergesa-gesa memberitahu kepala bank bahwa pemuda itu adalah orang terkaya baru mereka di Daxia. Orang terkaya yang baru diangkat Lin Chuan. Kepala bank langsung berlari keluar begitu mendengarnya. Berusaha mengejar pemuda itu. Pada saat yang sama, mantan orang terkaya bermarga Ma juga sudah mendapatkan kabar tentang pemuda itu. Dia mengingatkan cucu perempuannya bahwa sebelum 3 keluarga besar tiba, dia harus menemukan keberadaan pemuda itu. Sementara di sisi lain, pemuda itu diundang oleh sahabatnya, mengundang ke hotel bintang 5 untuk makan. Namun, ketika pemuda itu melihat menu, harganya membuatnya tercengang. Lobster Boston 1 sen. Kepiting raja seharga 2 sen. Apakah menu ini? Ada masalah apa? Ini adalah hotel di Hao, salah satu hotel paling mewah. Mahal sedikit juga wajar. Tidak. Bukan terlalu mahal, tapi terlalu murah. Liu Zi, kamu ini apa jangan-jangan sengaja memalsukan menu? Kamu mempermainkan aku? Menu palsu. Sahabat langsung mengambilnya begitu mendengar. Melihat menu dengan teliti. Setelah memastikan tidak ada masalah dengan harga, dia lalu mengatakan bahwa pemuda itu tidak berpengalaman dalam hal dunia luar. Bahkan mengira dia merasa harga terlalu mahal. Segera menyatakan bahwa semua pengeluaran hari ini akan ditanggung olehnya sendiri. Setelah mengatakan itu, dia tidak lupa mengeluarkan koin 1 yuan dan memamerkannya di depan pemuda itu. Namun, pemuda itu tetap terlihat sangat tenang.
Bahkan dia mengambil koin 1 yuan itu dan memasukkannya ke dalam sakunya sendiri. Tepat ketika sahabat ingin meminta pemuda itu mengeluarkannya, beberapa preman tiba-tiba menerobos masuk dari luar pintu. Sahabat langsung rebahan di kursi berpura-pura mati ketika melihat itu. Ternyata para preman itu datang untuk menagih utang ke sahabatnya. Pemuda itu segera mengeluarkan dompetnya untuk membantu membayar utang sahabatnya. Namun, preman itu langsung menunjukkan angka 4 dengan tangannya. Pemuda itu mengira itu berarti 400.000 yuan. Dia langsung menutup dompetnya dan bersiap untuk kabur. Namun, preman itu langsung menangkap tangannya, mengeluarkan selembar uang kertas 50 yuan yang belum pernah dilihatnya dari dompet. Ini ternyata uang kertas 50 yuan. Ini benar-benar 50 yuan. Dan di dompetnya. Selain itu, di dalam dompetnya, ini seperti membawa sebuah gedung di tubuhnya. Daging. Sebenarnya siapa orang ini? Hehehe. Tuan Lin, Anda yakin ingin membantunya melunasi utangnya? Lunasi saja dengan 50 yuan ini. Cukup. Tapi saya tidak ada kembalian. Saudaraku ini pikirannya. Minum terlalu banyak, ya? Anggap saja 10 atau 8 yuan ini beres. Apa? Tidak usah kembalian. Jadi, utang saudara saya ini langsung dianggap lunas. Preman itu sambil tersenyum berkata, dianggap lunas. Kemudian langsung merobek catatan utang di antara mereka. Setelah mereka pergi, pemuda itu langsung menuju meja kasir untuk membayar. Mendengar pelayan mengatakan totalnya 1.000, pemuda itu langsung terkejut. Dia hanya minum beberapa kotak bir dan makanan kecil. Tidak mungkin sampai 1.000 yuan, kan? Tapi memikirkan di belakang masih ada orang yang mengantri. Pemuda itu segera mengeluarkan 400 yuan tunai. Sisanya tinggal bersiap untuk membayar dengan kartu. Ketika resepsionis melihat uang 100 yuan, dia langsung tercengang. Ini adalah pertama kalinya selama hidupnya melihat uang kertas 100 yuan. Dia segera memanggil petugas keamanan untuk mengamankan tempat tersebut. Pemuda itu tidak mengerti, ini hanya 400 yuan saja. Kenapa harus membuat kehebohan sebesar ini? Tapi resepsionis malah memintanya untuk pergi ke kantor bos. Saya kan hanya ingin membayar tagihan. Anda tidak perlu repot-repot datang sendiri, kan? Tentu saja perlu. Tuan ini, bolehkah saya melihat uang Anda? Oh, uang ini ternyata semuanya asli. Tuan Lin membawa begitu banyak uang untuk membayar tagihan. Apakah Anda bermaksud membeli hotel saya? Tuan Lin, apakah Anda yakin ingin menggunakan uang ini untuk membayar tagihan? Aku yakin. Kalau kurang, saya bisa tambahkan lagi. Sudah cukup. Tidak perlu ditambahkan lagi. Silakan. Tanda tangan di sini saja sudah cukup. Itu sudah cukup. Sekarang untuk membayar tagihan, masih perlu tanda tangan kontrak juga? Ya, setelah tanda tangan, baru menjadi sah secara hukum. Apakah Anda ingin melihat isi kontraknya? Oh, tidak perlu. Saya langsung tanda tangan saja. Silahkan. Baik, selamat kepada Tuan Lin. Mulai sekarang, hotel di Hao ini adalah milik Anda. Tunggu sebentar. Bukankah saya sedang membayar tagihan? Bagaimana bisa jadi membeli hotel? Benar sekali. Kontrak yang barusan Anda tanda tangani adalah kontrak pengalihan kepemilikan hotel. Tuan Lin, Anda lihat-lihat dulu. Aku punya hal lain yang harus kulakukan. Hei, sayang. Ada seseorang yang menghabiskan 400 yuan untuk membeli hotel. Kita jadi punya uang sekarang. Saya tidak bohong padamu. Jadi, segera pesan tiket pesawat sekarang. Malam ini kita pergi. Saya akan membawamu keliling dunia. Baiklah. Selanjutnya, bos mengingatkan pemuda itu bahwa hotel di Hao sebagai hotel termewah di Jiangcheng. Malam ini tempat ini akan menjadi pesta makan malam para miliarder di sini. Yang datang semuanya adalah orang-orang dengan kekayaan luar biasa, pemilik besar. Dia memperingatkan pemuda itu agar tidak menyinggung mereka. Jika tidak, akibatnya akan sangat serius. Setelah selesai bicara, dia segera pergi terburu-buru dari tempat itu. Mendengar itu, barulah pemuda itu mengerti mengapa bos tadi akan menjual hotel dengan harga murah kepada dirinya sendiri. Ternyata ini adalah masalah rumit. Ya, pada saat yang sama, orang dari 3 keluarga besar sudah tiba di kota Jiang. Sementara itu, cucu perempuan mantan orang terkaya juga sedang dalam perjalanan menuju hotel. Di sisi lain, pemuda itu baru saja masuk ke hotel, langsung bertemu dengan mantan pacarnya dan generasi kedua orang kaya. Generasi kedua orang kaya mengira pemuda itu telah menyusup diam-diam, langsung memanggil satpam untuk mengusirnya keluar. Untungnya, Nona tiba di sini saat itu. Namun, generasi kedua orang kaya yang tidak tahu identitas sebenarnya wanita itu masih mengira bahwa dia sama seperti pemuda itu, selevel dengan rakyat jelata yang miskin. Langsung memanggil satpam untuk mengusir mereka berdua keluar. Namun pemuda malah mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik hotel ini. Generasi kedua orang kaya tidak punya alasan untuk mengusirnya keluar. Setelah itu, dia bahkan mengeluarkan dokumen akuisisi hotel.
dan menunjukkannya kepada mereka. Apa? Lin Chuan benar-benar pemilik hotel di Hua. Kapan dia menjadi sekaya ini? Sekarang semuanya sudah melihat, kan? Sekarang saya punya kualifikasi berdiri di sini, kan? Tapi generasi kedua orang kaya itu mengatakan pemuda. Pasti itu uang curian. Bagaimanapun juga, pemuda itu hanyalah seorang kurir makanan. Bagaimana mungkin dia punya begitu banyak uang untuk membeli hotel? Jadi dia yakin pemuda itu pasti telah mencuri uang mantan orang terkaya bermargama. Jika tidak, mantan orang terkaya bermargama pasti sudah berusaha keras untuk mencari Lin Chuan. Bukankah itu untuk menemui pemuda itu? Untuk menghitung masalah pencurian uang? Bukankah totalnya hanya 400 yuan? Apakah aku perlu mencurinya? Hebat sekali cara bicaramu. Apakah kamu pikir kamu adalah orang terkaya yang baru? 400 yuan bilang ambil langsung ambil. Orang-orang, datanglah. Tangkap orang ini yang sama sekali tidak tahu seberapa besar dunia ini. Si brengsek. Tangkap dia untukku. Dengar. Nona, jangan gegabah. Saya pernah bertemu beberapa tokoh besar. Berdasarkan informasi, orang terkaya adalah dalam hotel di Hao. Baiklah, masuk bersama aku. Temui orang terkaya baru. Katakan apakah mencuri uang atau tidak. Aku tidak mencuri. Masih keras kepala. Baiklah, hari ini aku akan membuatmu melihat dengan jelas tempat mana yang seharusnya didatangi. Orang seperti siapa yang harus dimusuhi. Dorong pintunya.